wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya banggakan, yang mudah-mudahan dengan hadirnya ibu makin mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin mengenal Allah, kita akan semakin bahagia hidup kita. Semakin mengenal Allah, kita akan menghadapi bulan yang mulia, bulan Ramadan. Maka insya Allah kita akan mendapati diri kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Karena pengenalan kita kepada Allah makin kuat, ya. Ketika seseorang mendapatkan ketakwaannya di bulan Ramadan, maka kehidupan seseorang makin dekat dengan Allah, makin diridhoi oleh Allah, dan dia pun ridho kepada Allah. Dan disitulah puncak kebahagiaan seseorang. Jadi tujuannya takwa itu adalah puncak kebahagiaan seseorang. Kenapa? Kalau orang sudah mendapatkan ketakwaan, dia sudah mendapatkan ridhonya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibu kita sedang dalam naungan, sedang dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dibimbing terus oleh Allah untuk mengenal siapa dirinya, untuk tahu bagaimana seluk-beluknya, untuk mengetahui bagaimana sifat-sifatnya. Jadi tanda seseorang, tanda bahwa Allah cinta sama kita, Allah memahamkan agamanya kepada akal kita. Untuk apa? Intinya adalah supaya hidup kita mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Tidak lain, kebahagiaan dan kesuksesan harus diraih dengan ilmu. Dan puncak kebahagiaan dari ilmu adalah mengenal Allah, ya. Oleh karena itu, karena kita sedang diperkenalkan oleh Allah terhadap dirinya, maka kita mengucapkan syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian kita bersalawat dan bersalam kepada baginda kita, Habibana, kekasih kita. Semoga salawat yang kita ungkapkan, yang kita sanjungkan sampai kepada beliau. Kita ucapkan dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Satu kali salawat dibalas oleh Allah berapa kali, Bu? 10 kali. Kita mengucapkan saya suka, saya cinta, saya ridho, saya senang dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad. Kata Allah balas 10 kali. Saya suka dengan kamu, saya cinta dengan kamu, saya bangga dengan kamu, saya ridho dengan kamu. Oh, dibalas terus. Seberapa kali? 10 kali. Satu kali Allah mengatakan saya suka, saya cinta, saya ridho, saya bangga, saya
bahagia dengan kamu, dengan saya menciptakan kamu, intinya begitu ya jawabannya gitu ya. Kita pahami lebih dalam Ibu, bagaimana jawaban Allah kepada kita gitu. Kalau seseorang mengatakan saya bangga, saya suka, saya cinta, saya ridho, dia punya kekuasaan, dia punya kemampuan yang luar biasa Bu. Itu hidup kita bakal beres nggak Bu? Jangan insya Allah, pasti Bu kalau dari Allah mah. Ya, ini kan kita berbicara tentang Allah ya Bu ya. Dibalas sama Allah 10 kali pasti Beres. beres. Pertanyaannya kenapa kagak beres-beres kita? Itu sebetulnya. Hah? Nah, kata Allah, ucapanmu banyak yang dusta. Ucapanmu banyak yang dusta, tidak jujur, tidak penuh. Kalau emang kita sayang dan cinta kepada Nabi, kalau seseorang cinta ngikutin teladannya. Kita ngucapin cinta tapi nggak ngikutin teladannya. Bagaimana Allah mau mengatakan saya cinta, saya bangga, saya ridho dengan kamu? Itu ya Bu ya. Oh begitu, pantesan ya. Coba Ibu baca sholawat 1, 2, 10, 20, 30. Kalau benar-benar dihayati, penuh dengan rasa cinta dan dibuktikan di dalam kehidupan kita, itu adalah cinta yang Murni. cinta yang murni, bukan cinta yang dusta. Kebanyakan kita kenapa banyak bersolawat tapi tidak banyak efeknya, tidak banyak pengaruhnya. Kenapa? Karena cinta kita dusta. Saya kadang-kadang malu berkata seperti ini. Itu diri saya Bu. Banyak belum bisa banyak jujur kepada Allah dan kepada Rasulullah ya Bu ya. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena kita sudah sedikit banyaklah sudah kita pelajari bagaimana cinta itu. Cinta itu bukan hanya dalam lisan dan kata-kata. Nah, yang lebih dalam adalah dalam tindakan. Kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, tapi kita banyak iri, banyak dengki dengan manusia. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, Rasulullah tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa dendam. Rasulullah hatinya penuh dengan kasih sayang. Maka ketika kita bisa memperlihatkan diri kita penuh kasih sayang dengan sesama, tidak ingin merasa diri harus lebih hebat, tidak ingin merasa diri harus paling, mau paling cantik kayak, paling pinter kayak, paling kaya, paling dihormati atau paling dihargai. Kalau kita sejajar dengan manusia dan ada rasa kasih sayang di dalamnya, itu nggak akan ada perbedaan. Kita kaya, teman kita biasa, itu nggak bakalan ada perbedaan. Kalau dengan rasa cinta, dengan rasa sayang, semua sama. Malah ingin memberikan yang terbaik buat sahabat kita. Ini dibuktikan Bu, dengan kita makan sebulan sekali. Itu tanda cinta sahabat-sahabat kita buat kita Bu. Mereka tidak akan menyiapkan makanan ribet-ribet kalau bukan karena cinta, kalau bukan karena sayang. Maka emang cinta itu harus dibuktikan, tidak hanya dinyatakan, tapi harus ada dua-duanya. Satu dibuktikan, satu dinyatakan. Itulah cinta. Ini contohnya Bu. Jadi makanan yang kecil ini bukan kecil itu. Kita jangan melihat bentuknya, tapi nilai yang menghadirkan itu, karena disitulah ada rasa cinta kita kepada sahabat kita. Saya yakin semuanya cinta. Ya. Nyiapin minum juga Ibu dengan rasa cinta, dikelilingi. Ini sahabat saya nanti yang minum. Ketika menjadi tenaga, amalnya ngalir kepada yang berbuat. Jadi jangan menyepelekan hal-hal seperti minum ya, kecil. Walaupun di tempat saya belum ada. Sebetulnya
Oh begitu. Atau jangan-jangan nanti di sini mau spesial adanya teh botol. Campur nanti. Mau dikasih pokari. Masya Allah, udah nggak apa-apa nanti. Nah, kalau saya minta. Itu ya Bu ya. Jadi masalah yang kecil yang sering kita dengar. Makasih Bu Asma. Ibu ini perkenalkan Bu Asma. Ibu-ibu yang baru yang belum kenal beliau sudah menghadirkan air ini. Semoga amal solehnya diterima oleh Allah. Semua yang siapapun yang di sini yang berbuat amal soleh ngalir ya Bu ya, dari sahabat-sahabatnya yang sudah belajar. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tuh suka mengingatkan hal-hal yang kelihatannya kecil loh Bu. Kita kenapa sih bersolawat? Nah kan gitu ya. Terus bagaimana kalau benar-benar solawat itu baik Bu, akan berpengaruh dalam hidup kita. Kita kan setiap mau ngaji, kita mengucapkan syukur kepada Allah ya. Saya jelasin, nanti kenapa bersolawat jelasin, besok dijelasin lagi, tambah lagi, sampai kita paham apa yang kita ucap, apa yang kita dengar, kita paham. Bukan hanya mari kita memuji dan memuja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ini. Udah, pemahamannya hanya sebatas di dasar. Saya tidak ingin begitu. Harus ada pemaknaan yang lebih dalam yang masuk ke dalam hati. Itu namanya tafak. Ada makna yang dalam yang dimaknai oleh hati kita, bukan hanya sebatas akal kita. Harus masuk ke dalam pengetahuan ilmu. Kalau hanya di akal saja, itu tidak jadi nur ilmu. Jadi harus jadi nur ilmu, walaupun kata-kata itu keluar tidak banyak. Apalagi ini kata-katanya udah keluarnya banyak gitu Bu. Jadi sayang kalau ilmu itu tidak jadi cahaya. Kan ada istilah al-ilmu nur dalam mahfuzat gitu ya Bu ya. Itu kata-kata para ulama, bukan hadis Nabi Bu. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, tapi ada korelasinya. Kalau orang mendapatkan nur ilmu, maka apa yang dia ketahui dia akan amalkan. Tapi kalau orang tidak mendapatkan nur ilmu, dia hanya sebatas tahu, kumpulin di otak lah, di akal lah, pinter lah dia, tapi tidak menyentuh. Jadi kalbunya dia lebih dalam lagi, tidak jadi nur, maka itu yakin Bu, tidak berpengaruh, tidak menjadikan dia ma'rifat kepada Allah, menjadikan dia mengenal Allah. Walaupun dia pintar, tidak menjadikan hidupnya bahagia. Sebab yang menjadikan seseorang hidup bahagia itu dia memiliki ilmu. Satu ya Bu ya, memiliki ilmu. Dengan ilmu itu kemudian turun nur ilmu dari Allah. Nur ilmu itu anugerah dari Allah Bu. Kemudian dari nur ilmu tadi akan diaplikasikan dalam hidupnya. Ketika diaplikasikan dalam hidupnya, maka dia akan menemukan namanya ma'rifatullah. Ketika dia menemukan ma'rifatullah, disitulah sumber kebahagiaan. Jadi ibu jangan dulu merasa begini, iri dengan orang yang panjang tuh berderet tuh apanya, gelar ya, belum tentu dia dapat nur ilmu. Kita nggak bergelar belum tentu tidak dapat nur ilmu. Artinya dapat kan? Dapat. Walaupun kita cuma mendengar beberapa ilmu dan itu sangat sederhana, tapi kalau Allah memberikan anugerah nur ilmunya, kita akan mengenal Allah. Kita akan mengenal Allah Bu. Masya Allah, saya pernah bercerita. Ada seorang ibu sedang jalan di jalan naik bis. Kemudian di depan bis itu tiba-tiba macet. Perjalanan macet, kenapa? Ternyata ada tabrakan, motor ditabrak sama motor apa mobil gitu ya. Kemudian yang bawa motornya meninggal di tempat itu. Si ibu ini penasaran, turunlah dia dari bisnya. Kemudian dia bertanya, ada apa? Itu ada kecelakaan Bu. Dia cuma gini doang kelihatan di depan dia kan. Ternyata anaknya Bu.
Apa yang terjadi? Dia sedih, tetap sedih, dia nangis dan sebagainya. Kemudian orang bertanya, kok ibu nggak menuntut yang nabrak? Kata dia apa? Ini, lihat nih Bu, orang yang udah kenal Allah. Walaupun dia bukan orang pintar, beliau adalah pengasuh suami saya. Kan setiap tahun selalu ke rumah. Dia silaturahmi, menjalin terus silaturahmi dengan keluarga kita. Beliau bercerita. Kemudian saya tanya, kok bisa seperti itu? Bisa menerima, tidak menuntut dan sebagainya. Kata beliau, karena saya yakin orang yang nabrak itu tidak ada keinginan untuk nabrak anak saya. Pasti ini sudah takdir Allah. Nah, dia mengenal Allah. Saya dalam hati, orang yang seperti ini tidak akan menerima takdir Allah dengan sangat lapang dada kalau dia tidak mengenal Allah. Padahal orangnya sangat biasa. Tahu kehidupannya dulu. Oh, anak-anaknya sekarang sukses, Bu. Masya Allah, suksesnya sukses ya, tidak dilihat dari dunianya hebat gitu ya Bu, tapi tercukupi semuanya. Saya yakin, kenapa? Orang yang ma'rifatullah, ketika dia dapat ujian dan cobaan pun tetap dia tidak terlalu terpuruk. Ketika enggak ada ujian yang besar, pasti hidupnya bahagia. Ketika ada ujian besar pun dia mau menerima. Gampang dah. Nah itu Bu, itu jadi pelajaran buat kita ya. Kita kan orang sederhana ya Bu ya, tidak seperti yang kiri yang kanan di sini kan, luar biasa ya. Ada yang profesor, doktor di sini dan sebagainya. Tapi ingat kata Imam Al-Ghazali. Nah kita kembalikan ke materi kita ya, bagaimana mencapai hidup bahagia kan? Kata Imam Al-Ghazali, seharusnya seseorang itu semakin berilmu semakin tunduk, menunduk. Kita tujuannya apa? Materinya kan hidup bahagia. Semakin bahagia. Kalau ada orang udah rajin ngaji ke musolaan bala Ibu, rajin. Kok saya nggak berubah-ubah ya? Nggak berubah, bahagianya sama aja kayak dulu. Kata Imam Al-Ghazali, bukan ilmunya yang salah, tetapi mungkin kolbu kita yang salah, niatnya yang salah. Kan di Nubala sering ada titik-titik gitu ya, pembagian apa, sering ada makan, mau lihat makanan itu Bu. Kalau ibu niatnya seperti itu, nggak dapat Bu, walaupun rajin ngajinya, nggak dapat nur ilmu. Ilmunya mungkin dapat, nurnya nggak dapat. Kalau nur tidak dapat, tidak menembus ke dalam batiniah kita. Kalau tidak menembus batiniah kita, nggak bakalan bahagia Bu. Karena bahagia adanya di kolbu, bukan di sini bahagia itu Bu. Ibu disodorin mobil, senang waktu itu, tapi ternyata kalau tidak menyentuh kolbu kita, dia ngasih itu karena ada syarat, karena ini hasil korupsi dan sebagainya, itu nggak bakalan menenangkan batin kita, karena batin inginnya yang dapatnya yang bersih, yang bercahaya, nur, yang Allah ridhoi. Kalau tidak diridhoi oleh Allah, batinnya itu nggak bakalan bahagia Bu. Ibu dapat duit 10 juta dari suami, kalau itu suami ngambilnya dari uang haram, itu nggak bakalan menimbulkan kebahagiaan di dalam batin kita. Ibu bisnis, usaha, sikut sana, sikut sini, dapat keuntungan besar. Senangnya cuma di akal, tapi batinnya tetap bergolak. Kenapa? Si batin itu nggak bisa dibohongi Bu. Dia hanya menerima nur dari Allah. Dia hanya menerima apa yang Allah sukai, apa yang Allah ridhoi. Kalau nggak ridho, dia bertolak belakang. Tapi kenapa orang-orang itu terus melakukan kesalahan? Terus melakukan yang tidak diridhoi oleh Allah, padahal bertentangan dengan kolbunya, karena kolbunya tertutupi oleh noktah-noktah dosa-dosa, kotoran-kotoran. Jadi dia bercerminnya bukan ke hati, ke kotoran tadi. Jadi seakan-akan ya udah kayak bener aja hidupnya gitu, padahal salah itu. Bisa dipahami Bu? Nah, kita lanjut yang kemarin ya.
Tadi prolognya aja Bu, saya prolog lama ya. Biar dipahami yang kemarin itu Bu. Dalam diri kita ini ada 3 komponen unsur. Masih ingat apa aja Bu? Unsur hayawan, malaikat, syaitan. Hayawan pun terbagi 2. Ada bahaim, ada as-sabu'iyah. Bahaim itu berarti hayawan peliharaan. Kalau peliharaan kan biasanya lebih nurut ya Bu ya. Kalau sabu'iyah itu yang ganas kayak harimau, singa, buas lah, buaya ya. Dalam diri kita itu, kalau kita lebih kebahagiaan ukurannya itu adalah kebahagiaannya kalau saya sudah tercukupi makan, kalau saya sudah tercukupi pakaian, kalau saya sudah tercukupi nafsu biologis, itu yang dikejar. Itu namanya bahaim, hayawan. Kalau dia untuk mencari makannya, dia dia sikut kanan, sikut kiri, yang haram juga dilabrak. Yang penting saya bisa makan. Itu namanya unsur sabu'iyahnya yang lebih dominan. Kasar gitu Bu, cara mencari penghasilannya, makannya, atau pakaiannya, atau juga unsur biologisnya. Nah, kalau dia kebahagiaannya baru sampai di situ, berarti unsur ini yang lebih dominan. Hayawan. Kalau dia unsurnya yang penting saya dapat dianggap orang paling hebat. Saya nama saya bagus, dia fitnah orang sana, fitnah orang sini, padahal dia yang melakukan kesalahan. Berarti ini unsur syaiton. Dia sakitin orang, dia marah-marahin orang dan sebagainya. Kalau ada di antara kita yang masih suka marah-marah, masih ego, masih yang buruk-buruk itu, kalau belum saya puas, saya nggak bakalan nyerah. Berarti unsur syaitoniyahnya yang lebih dominan. Kalau dia yang penting saya mah hidup dekat sama Allah, saya mah yang penting bisa menghatamkan Quran seminggu sekali, yang penting saya mah bisa tahajud malam-malam, biarin saya nggak usah ngeladenin suami, nggak usah ngurusin anak, saya mau puasa tiap hari nggak buka-buka, istilahnya gitu Bu. Nah berarti unsur malaikat yang lebih dominan. Ini bagus Bu, tapi bukan itu yang Allah inginkan. Allah menginginkan kita menjadi manusia. Bagaimana menjadi manusia? Kalau ingin menjadi manusia, kita harus bisa mengatur tiga-tiganya yang tadi. Kalau unsur hayawan itu hanya untuk sampai kita masuk ke kubur. Sebelum kubur udah habis tuh unsur hayawan Bu. Kalau syaiton juga sama. Unsur syaiton kan, syaiton itu cerdik, syaiton itu pinter, syaiton itu lihai. Kita pun disuruh begitu, tapi yang positif, jangan yang negatif. Begitu Bu. Nah, ketika unsur malaikat ini, banyaknya unsur malaikat pun, malaikat itu orangnya tidak cerdas. Saya bukan ngata-ngatain malaikat Bu. Kalau ngatain orang saya nggak boleh. Emang begitu adanya malaikat Bu. Malaikat itu tidak cerdas, tetapi dia patuh, nurut, anut, tidak pernah membangkang. Ibu mau punya anak seperti ini? Patuh, nurut, tidak membangkang. Itunya mau. Kalau saya pengen yang seperti Imam Al-Ghazali, dia cerdik, dia patuh, ada bahaimnya juga. Kenapa? Kalau kayak malaikat tadi, ibu bisa punya anak itu. Gak mau nikah. Enggak. Anak cacat, tahu anak cacat. Itu seperti malaikat tuh. Kelebihannya dia patuh, nurut, tidak suka membantah, tapi dia tidak cerdas. Tidak cerdas. Ibu punya anak patuh, saya pengen punya suami patuh, Bu bilang mau.
Ya udah, suaminya suruh nggak bisa lihat. Coba dia patuh, suruh ke sana ditarik sini, tarik. Jadi yang ideal itu bagaimana yang punya unsur ketiga-tiganya, tetapi yang unsur syaitoniahnya itu yang positif, yang seimbang, yang semuanya ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa hidup bahagia yang bisa menyeimbangkan tadi? Kata Imam Al-Ghazali, yaitu hanya dengan ilmu. Jadi ibu yang nggak ngaji rugi, yang ngaji untung Bu. Nah kita terusin ya. Jadi untuk bahagia ini kata Imam Al-Ghazali, di antara yang kita punya potensi tadi, awasi dua hal. Suruh diawasi Bu, wanti-wanti. Awasi dua hal, penuhi satu hal. Yang dua hal itu apa? Kemarin udah Bu, prolognya saya. Belum. Udah sebelum mau selesai saya bilang Bu besok saya akan menyampaikan ini. Awasi dua hal, penuhi satu hal. Yang harus kita awasi adalah nafsu syahwat dan amarah. Ini yang harus diawasi. Amarah bisu dan hawa nafsu. Kemudian yang harus kita penuhi adalah Kenapa dengan ilmu? Kalau kata Imam Al-Ghazali, kalau kita nyuruh itu apa ya Bu? Pemerintah. Menuntut. Nah, kalau ingin bahagia, nah gitu biasanya. Kalau orang awam itu yang seperti kita Bu. Awam itu seperti kita. Kita itu kan bukan orang khawas ya Bu ya, bukan orang ulama gitu, orang yang wali gitu ya. Kita ngaku aja lah orang awam Bu. Walaupun kadang-kadang kita nggak mau dibilang orang awam. Apa Bu awam? Awam itu bodoh gitu. Kalau dibilang bodoh sama orang kita tersinggung ya. Padahal kita ini emang orang bodoh gitu. Ya kurang mengerti lah ya bahasa halusnya. Ibadahnya juga nggak banyak-banyak amat ya Bu ya. Nah, kalau untuk karangan orang awam, ketika seseorang dituntut bagaimana nih untuk mengatur 3 komponen ini di dalam diri kita supaya kita bahagia, maka kata Imam Al-Ghazali, orang awam itu males kalau disuruh mencari ilmu. Kalau orang awam itu males ya Bu ya, disuruh cari ilmu. Belajar, cari ilmu. Ibu mau nggak digituin di rumah? Udah tua, kan begitu alasannya. Udah tua. Tapi kalau kita bilang, mau nggak hidup bahagia? Mau dong, siapa yang nggak mau? Mau nggak hidup sukses? Apalagi gitu kan? Mau nggak hidup dihargai orang? Mau banget kan gitu ya. Gimana caranya? Harus pinter. Gimana supaya pinter? Ya belajar. Gimana? Ya cari ilmu. Ujung-ujungnya Kalau orang awam harus diiming-imingi dulu Bu. Mau bahagia enggak? Mau sukses enggak? Mau disanjung orang enggak? Mau diangkat enggak derajatnya sama Allah? Mau masuk surga enggak? Mau hidup sukses enggak anak-anakmu? Digituin dulu Bu. Kalau orang awam baru dia mau bergerak. Terus gimana? Harus jadi pinter. Terus gimana? Ya harus belajar cari ilmu. Itu. Ya deh mau. Begitu kan? Dirayu. Tapi kalau orang khawas bukan begitu Bu. Dia ingin hidup bahagia nih. Gimana caranya? Berilmu. Langsung dia, kemana dia berada? Mau di komunitas A, di komunitas B. Dia berjalan ke arah kanan, dia berjalan ke arah kiri. Dia tur ziarah atau apalah ya Bu ya. Semuanya hanya untuk mendapatkan ilmu. Ilmu apa yang paling tinggi? Ilmu ma'rifatullah. Yang penting apa aja yang mendekatkan dia kepada Allah, dicari ilmunya oleh dia Bu. Itu orang udah khawas. Kalau ibu di sini sudah itu, berarti udah masuk khawas Bu. Saya mah bukan cari yang lain, pokoknya ingin mencari ma'rifatullah, ilmu tentang mengenal Allah. Karena disitulah sumber kebahagiaan. Kalau orang awam enggak. Dia sholat duha biasanya hitung-hitungan.
Kenapa kamu sholat duha? Ya saya pengen rezeki lancar. Rezeki, usaha sukses. Kenapa kamu sholat duha, sholat tahajud? Saya pengen anak saya begini, saya begini. Jadi si ustadz ini kalau melihat orang awam itu harus pintar-pintar Bu cara menyampaikan pesannya. Ini yang datang orang awam nih. Bu ibu mau sukses nggak? Mau anak-anaknya pinter nggak? Apa Bu kendalanya? Saya punya utang Ustadz, gimana cara membayarnya? Yang satu, Ustadz saya ini di PHK suami saya. Yang satu, anak saya Ustadz. Nah ibu mau itu beres semua, mau hidup bahagia, mau beres dari hutang, mau ini mau itu gitu kan? Digituin dulu, diiming-iming. Iya mau Ustadz. Apa? Kata Ustadznya, bangun tengah malam. Nah, ngapain? Tahajud, tobat sama Allah, istighfar sama Allah, gitu. Kalau orang khawas nggak begitu Bu. Mau dapat ridho Allah, ingin mengenal Allah, apa? Bagaimana caranya? Cari mengenal Allah, ridho sama Allah. Bukan itu lagi kalau orang khawas, itu mau udah lewat, gitu istilahnya. Kenapa dia enggak? Karena udah lewat bagi dia, udah itu ecek-ecek gitu. Bagi kita itu besar ya. Kurang duit anak bikin masalah besar. Suami apalagi kalau ngelirik janda sebelah, lebih besar lagi. Ya kalau orang luas bukan itu Bu. Itu dia mah udah nggak pengaruh lagi. Kehidupan seperti itu sudah tidak mempengaruhi keimanannya dia. Udah tenang hidupnya Bu orang puas itu. Justru yang dia cari adalah lebih dekat lagi kepada Allah, mengenal ilmu-ilmu Allah yang lain. Begitu. Nah, kita masih di level mana? Berarti awalnya. Termasuk saya Bu, saya nggak mengatakan saya puas, enggak. Saya kalau ada masalah langsung gini. Orang puas mah nggak begitu. Ini dari awal dia udah ridho kan? Ridho. Nah, jadi untuk bisa mengatur itu semua, kita harus memiliki pengetahuannya. Maka semakin bertambah pengetahuan kita, semakin bertambah ilmu kita, maka hidupnya harusnya semakin bahagia. Kalau ada orangnya rajin dia ngajinya Bu, rajin tahajudnya, rajin duhanya, rajin puasa Senin Kemisnya, tapi nggak berubah akhlaknya, padahal rajin ngajinya, atau dia di masyarakat disanjung karena punya popularitas, punya jabatan gelar yang tinggi, ekonominya orang kaya dan sebagainya, tapi akhlaknya kok nggak mencerminkan, padahal dia ngasih kayak gitu ya, padahal dia gitu, tapi kok nggak sesuai ya, kata-katanya nyakitin, nyelekitin gitu. Kemudian sikapnya arogan, sombong, tidak sayang sama bawahan, malah pengennya dia yang dihargai. Berarti dia belum mendapatkan nur ilmu Bu. Jadi makin tinggi ilmunya dia berarti ada yang salah dengan konsep dirinya. Bukan ingin mengenal Allah berarti dia punya kekayaan banyak, bukan ingin mengenal Allah. Punya jabatan bukan ingin mengenal Allah. Punya gelar bukan karena mencari ridho, cari apa? Iya, mungkin cari uang. Kalau makin tinggi jabatan, makin tambah penghasilan. Makin kaya, makin tambah sanjungan. Gitu kan, benar nggak Bu? Jadi itu yang dicari oleh orang. Maka orang seperti ini Bu, kelihatannya saja dia hebat, kelihatannya saja dia berkecukupan, kelihatannya saja anaknya keren-keren, gaya-gaya, setiap anak dapat mobil satu. Tapi kalau dia tidak untuk mengenal Allah, tidak untuk mencari ridho Allah, maka dia hidupnya enggak bahagia. Jangan ngiri Bu sama orang kaya, makanya Bu, Ibu ngiri ya? Iya, kadang-kadang tetangga kita udah rumahnya udah 2 tingkat ditambah lagi, mobilnya udah nambah lagi. Kapan ya kita? Udah panas aja. Ibu nggak usah ngiri. Ya.
Saya udah ngaji di Nubal aja udah alhamdulillah. Begitu. Yang penting sumber bahagia itu bukan di situ. Iya, tapi itu pun bisa mendatangkan kebahagiaan. Kita kan sudah belajar sebelumnya ya, apa sumber kebahagiaan itu? Badan yang sehat. Kemudian dari luar juga kita punya kendaraan, punya rumah, punya anak-anak yang sehat, anak-anak yang segala macam. Itu sumber kebahagiaan juga, Bu. Jangan dinafikan. Maka jaga itu, kata Imam Al-Ghazali. Cari, raih itu. Nah, tapi ada sumber kebahagiaan yang lebih tinggi, yaitu taufik. Kenapa? Kalau kita punya anak, kalau kita arahkan anak itu dengan harta yang haram, berarti nggak ada taufik di dalamnya. Kalau kita punya rumah, rumah itu dicari dengan cara yang tidak halal, maka tidak ada taufik di dalamnya. Apapun yang tidak ada taufik di dalamnya, yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak akan jadi bahagia. Walaupun badan sehat, walaupun rumah mewah, walaupun kendaraan lebih dari satu, ya punya properti di mana-mana, kalau tidak dapat taufik dari Allah, tidak akan bahagia. Kita balik sekarang, kita yang punya kendaraan ya, belum punya mobil, yang penting dapat taufik dari Allah. Dapat tuh bahagia, Bu, dapat. Tinggal dicari yang lainnya ya, begitu. Nah, ini kita kan lagi menjelaskan tentang rumus bahagia ya. Kita lanjut. Makin dipahami nggak, Bu? Saya ulang-ulang sama yang kemarin sama yang sekarang supaya bisa paham. Bisa paham ya. Kuasai amarah dan hawa nafsu tadi ya. Hati-hati dengan dua hal ini tadi. Kuasai amarah dan hawa nafsu. Kalau ibu nggak punya ilmunya, nggak ngaji nih ibu nih, nggak ngaji contohnya. Saya pengen hidup bahagia. Ibu nonsen, dia nggak punya ilmu, kemudian bisa menguasai amarah dan nafsunya, nggak bakalan bisa, Bu. Kenapa? Kata Allah di dalam Quran surat Al-Kahfi ya kalau nggak salah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Bukan itu. Di situ itu juga dikatakan, kata Allah, janganlah kalian bertindak, berperilaku, melakukan sesuatu tanpa mengenal ilmunya. Kenapa Allah itu menginginkan kita, apa yang kita lakukan itu membuat kita senang gitu, Bu? Karena kalau nggak ngerti itu nggak bikin senang, nggak ada maknanya, Bu. Coba ibu baru melihat gelas ini, kalau kita mengerti ilmunya, ini kita akan bikin senang banget, Bu, bahagia banget lihat ini. Kemudian akan keluar dari mulut kita, alhamdulillah ya Allah, senang. Kalau nggak ngerti ilmunya, di sini walaupun sirup, walaupun di sini teh kotak, segala macam, itu nggak bakalan, biasa aja. Tapi kalaupun air, masya Allah. Kenapa? Ilmu yang menentukan pola pandang seseorang akan bahagia apa enggak, ya. Nah, jadi ada pemaknaan yang lebih dalam. Jadi bagaimana seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan itu dengan ilmu, sedangkan puncaknya ilmu adalah ma'rifatullah. Ketika seseorang mengenal Allah, Bu, tidak akan mendapatkan puncak kebahagiaan itu kalau tidak ada laku di dalamnya. Laku apa, Bu? Perilaku, sikap, tindakan. Ketika Allah menginginkan kita, Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Ibu pengen bahagia nih. Kalau kita tidak mengaplikasikan, tidak mengikuti, tidak mencontoh sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang terhadap makhluknya, ibu nggak bakalan makrifat kepada Allah. Jadi gimana caranya? Praktekkan apa yang Allah contohkan dalam sifat-sifatnya. Saya contohkan Ar-Rahman Ar-Rahim ya, Bu ya. Kalau kita belum sayang dengan sesama kita, masih keras hati kita, apalagi bukan dengan sesama, dengan yang bukan sesama. Nah, contohnya ada orang
kafir lah ya. Oh, bawaannya tuh kita empet, bawaannya kita menghujat, bawaannya kita sumpah serapah aja sama dia. Itu belum dapat Bu, nggak bakalan itu dapat. Belum bakalan dia makrifat kepada Allah gitu Bu. Kenapa? Karena Allah sayang sama semua makhluknya, tidak tidak beda-bedain Bu. Kita pun begitu. Kalau sama orang yang mukmin kita empati. Empati itu Bu, kita sayang, kita bantu dia, kita tolong dia. Pokoknya apa yang kita punya ya mereka pun merasakan gitu Bu. Itu empati. Kalau bukan sama sesama kita, simpati. Kalau emang dia perlu pertolongan, jangan kita benci, jangan kita malah membiarkan dia. Ya sebisa semampu kita aja kita tolong. Atau ada perasaan lah gitu. Tapi kalau yang sesama muslim harus lebih dalam ya cintanya. Itu bedanya empati dengan simpati gitu. Empati itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi kalau seseorang tahu bahwa jujur itu disayang oleh Allah, kemudian dia tidak berperilaku jujur, maka dia tidak akan mendapatkan makrifat kepada Allah. Nih, dia tahu jujur itu bagus, jujur itu mulia ya. Tapi ketika dia bersosialisasi di masyarakat, dikasih amanah ya, amanah untuk apa gitu, kemudian dia tidak amanah, yakin itu dia tidak akan mengenal Allah, yakin dia tidak akan bahagia hidupnya Bu, walaupun dia mengerti dan tahu teori tentang jujur. Tapi kalau dia tidak dipraktekkan jujur itu,